Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia kagumi dari kamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi apa sih yang dia kagumi dari kamu? Karena kamu mampu membuat dia merasa gelisah, gundah gulana. Apa ya, dia ngerasa kayak kamu itu mampu membuat dia gusar gitu ya, nggak tenang gitu. Jadi karena kamu, kalau aku lihat di sini pernah teguh ya, pernah konsisten untuk tulus sama dia, serius sama dia, ya memberikan dia yang terbaik, memberikan perhatianmu terhadap dia. Dan ketika kamu pergi dari dia, ketika kamu tidak lagi memperhatikan dia, kamu mampu memberikan rasa gelisah ke dia, rasa kehilangan gitu ya. Kalau aku lihat itu kagumnya dia ke kamu, kok ya kamu bisa gitu ngebuat dia sampai ke segelisah ini kayak gitu ya. Mungkin orang-orang di luar sana yang pernah kenal dengan kamu, maksudnya gini, dia pernah kenal dengan yang lain itu dia tidak segelisah ini. Kalau misalkan dia sudah tidak mendapatkan perhatian dari yang lainnya, ya dia gampang gitu bisa move on gitu ya. Tapi kalau dengan kamu, Heren, itu kok ya nggak bisa gitu. Mungkin sampai sudah bertahun-tahun ya, perasaan gelisah dia ini yang dia rasakan ke kamu ya, kalau aku lihat. Dan ketika dengan kamu, aku lihat ini dia kayak dia ngerasa kayak kamu adalah cerminan dia. Kenapa? Karena dia ini kan orangnya pekerja keras ya, sibuk dengan pekerjaan dan keuangan, kemudian masalah pribadi. Terus kalau dia lihat dari sisi kamu pun ternyata kamu seperti itu, sehingga kagumnya dia adalah, lah kok ya hubungan kalian itu nggak ada perkembangannya gitu ya. Karena sifat kalian yang sama-sama gila kerja, terus itu juga sama-sama kayak tidak terlalu memberikan effort ya di dalam hubungan ini. Ketika dia tidak tidak memberikan effort di hubungan kalian, ya kamu pun nggak sibuk juga, nggak sibuk cari-cari perhatian dia seperti itu. Kamu nggak ngalem gitu untuk meminta kejelasan atau apa gitu ya. Jadi ketika dia cuek ya kamu juga cuek kayak gitu ya. Jadi kagumnya dia adalah, lah ya kok kamu kayak cerminan dia banget kayak gitu. Dia cuek ya kamu cuek, dia sibuk kerja ya kamu sibuk kerja kayak gitu kalau aku lihat. Sehingga hubungan kalian ini tidak ada usaha atau upaya untuk biar hubungannya bisa berkembang, ada perbaikan dalam hubungan kayak gitu. Dan kalau aku lihat ya, seberapa banyak pun kamu dia berikan rasa sakit, rasa kepedihan, ya kecemburuan atau apapun lah ya, intinya kamu merasa banyak sekali traumatis yang kamu dapatkan dengan menjalin hubungan bersama dia. Tapi ya kok kamu itu bisa tetap bertahan gitu loh ya. Kamu tetap bertahan dengan tidak bermain hati atau tidak mencari pelampiasan gitu. Justru malah kamu
lebih memilih untuk mengisolasi diri, menenangkan diri, membuat dirimu bahagia sendiri, dan ya udah melanjutkan hidup kayak gitu. Dan kamu ketika kamu sudah tersakiti oleh dia, mungkin kamu sering banget ya tersakiti oleh dia, sehingga kamu mengambil keputusan untuk let it go, move on, dan nggak peduli lagi dengan dia seperti itu. Nah, di saat kamu seperti itu, kalau aku lihat dia kayak nggak menyangka gitu kamu bisa melakukan tindakan seperti itu untuk dia. Itu kayak semacam balasan yang double kill gitu deh. Apa ya, yang pertama dia merasa merasa kayak udah nggak dibutuhin lagi oleh kamu. Yang kedua, kamu mampu bahagia tanpa dia, jadi serasa kayak ya dia sia-sia gitu loh, membuatmu sakit kayak gitu ya. Dia ngerasa kok ya kamu itu sekuat itu, sampai-sampai dia pernah melakukan kesalahan atau memberikanmu rasa sakit, tapi kamu kok ya anteng gitu loh. Kamu tenang menghadapinya, kemudian kamu akhirnya tidak peduli, kemudian kamu bahagia dengan hidupmu seperti itu. Itu yang membuat dia merasa kagum. Terus itu kalau aku lihat di sini ya, dengan sikap kamu, dengan tindakan kamu mampu membuat dia itu selalu kepikiran kamu. Bahkan di sini sampai ada keinginan dia itu ingin action ke kamu, ingin memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Jadi selalu kepikiran, dan itu lama loh ya. Belum lagi dia harus mendenialnya, kenapa aku harus balikan sama kamu, kenapa aku harus memperbaiki hubungan dengan kamu, padahal kamu sudah aku buang, atau padahal aku nggak terlalu sayang, nggak terlalu cinta, atau kamu bukan style aku, misal seperti itu ya. Intinya kamu kayak diacuhkan oleh dia seperti itu. Jadi aku lihat ada energi pendenial di sini ya. Nah terus itu tapi semakin dia mencoba untuk pergi dari kamu, mencoba untuk terus-terusan mendenial dengan kamu, aku lihat di sini dia selalu kepikiran. Dan akhirnya adalah muncul keinginan untuk datang misalkan, atau melakukan sesuatu apa gitu terhadap kamu, dan itu mungkin udah berbulan-bulan harus dia dan dia pikirkan terus gitu ya. Apakah iya aku harus datang lagi ke kamu, terus kalau datang kira-kira ini pantas nggak ya, kira-kira kamu marah nggak ya, kayak gitu. Jadi dia selalu kepikiran terus sama kamu kayak gitu kalau aku lihat. Nah, dan aku lihat untuk pada titik dia sudah lelah ya memikirkan itu, dia akhirnya mencari peluang, mencari waktu yang tepat untuk segera datang kayak gitu, atau untuk segera merealisasikan apa yang selama ini dia masih tunda-tunda, yang masih dia pikir-pikirkan aja nggak dia laksanakan. Nah jadi kalau aku lihat di sini sebentar lagi nih ada sesuatu yang akan dia lakukan ke kamu gitu. Ini karena the hangman-nya reverse ya, jadi ada sesuatu yang akan segera dia lakukan ke kamu. Terus itu Knight of Pentacles ya. Gini, kalau aku melihat dia itu memandang kamu itu orang yang pekerja keras, orang yang cuek, orang yang keras kepala, sehingga kamu itu sulit untuk dia atur, sehingga sulit untuk bisa merubah pola pikirmu ya. Kamu itu punya suatu prinsip yang teguh banget gitu ya, teguh sehingga sulit untuk dirubah dengan pemikiran-pemikiran orang lain ya. Bisa dibilang keras kepala seperti itu ya. Tapi sebenarnya kamu pun bisa luluh gitu ya, kamu pun bisa baik hati, kamu pun bisa ramah, kamu pun bisa murah hati seperti itu ya kalau aku lihat. Intinya kamu bisa luluh kok gitu ya, kamu toleransi bisa kok, bisa walaupun kamu sekeras kepala itu, tapi kamu juga bisa toleransi. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, cuman sama kamu dia ngerasa kayak nggak sebucin itu gitu ya. Tapi dia merasakan dia cinta gitu loh ya. Jadi kamu itu ngejalin hubungan atau dekat dengan kamu itu kayak bukan semacam ngejalin hubungan pacaran, romansa gitu, enggak. Tapi kamu itu kayak teman bagi dia gitu ya, sehingga nggak ada yang namanya itu
hal-hal yang mendebarkan di hubungan kalian kayak gitu ya. Apalagi di sini kamu punya sifat yang cuek, misterius, sehingga menantang adrenalin dia kayak gitu kalau aku lihat ya. Dan aku lihat juga bagi dia kamu itu bisa menjadi sosok pasangan yang bisa diandalkan bagi dia, entah dalam segi apa, mungkin ya dalam karir, keuangan, atau dalam kedisiplinan, atau suatu prinsip hubungan ya. Karena di sini kan kamu itu punya suatu prinsip yang kamu pegang teguh, nggak gampang goyah gitu prinsip kamu. Nah seperti itu, itulah yang membuat dia merasa kagum sama kamu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu orangnya baik hati ya. Nih ada Six of Wands ya. Jadi aku lihat di sini kamu itu selalu berani untuk datang ke dia. Ya kamu, kalau misalkan kamu gini loh, kan perspektif orang tuh ya, rata-rata stereotip orang-orang di luar sana kalau seorang wanita itu seharusnya bukan mengejar tapi yang dikejar. Nah tapi kalau misalkan kamu yang wanita, justru kamu yang berani untuk mengejar dia, terus kamu yang berani untuk mengutarakan maksud kamu duluan, kamu berani untuk mengutarakan perasaanmu duluan. Jadi kamu orang yang berani untuk maju ya. Kalau aku lihat di sini kamu berani untuk mengambil resiko ya. Kamu orangnya, intinya kamu duluan yang maju, kamu duluan yang mendatangi dia kayak gitu ya. Gimana ya, kamu yang lebih berani untuk mengungkapkan apa yang kamu inginkan kayak gitu ya. Tidak menunggu-nunggu nanti dia yang akan memberi, tapi kamu yang harus action seperti itu kalau aku lihat ya. Kalau misalkan di sini kamu ada kekesalan dengan dia, kamu akan langsung ngomong kayak gitu loh. Jadi kamu berani gitu kalau aku lihat. Terus itu juga herannya dia tuh ya, kan kalian ini LDR nih ya, bahkan mungkin ada yang beda negara. Itu kok ya kamu sekuat itu bisa mempertahankan perasaan kamu ataupun hubungan ini tetap terjalin gitu ya. Walaupun memang ya ada putus nyambungnya, terus juga ada hambatan, masalah ya di dalam hubungan kalian, tapi kok ya kamu itu selalu membuat dia selalu kepikiran. Akhirnya kamu itu kayak memegang teguh hubungan ini gitu loh ya, walaupun kalian LDR. Padahal kan stereotip orang-orang di luar sana yang namanya LDR itu akan sangat sulit untuk bisa terrealisasi ya hubungannya. Tapi kalau kamu itu enggak, kamu itu kayak memegang teguh sekali kalau memang kamu udah sayang, cinta sama satu orang, walaupun itu di ujung dunia ya. Emang dunia punya ujung, oke, jauh sana lah, pokoknya jauh, bahkan beda negara, di sana kamu kayak memegang teguh perasaanmu gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu orang yang pemberani, kamu punya prinsip yang kuat, kamu orang yang berani untuk mengambil resiko, kamu orangnya teguh banget ya, kamu orangnya konsisten juga, dan kamu berani untuk mengambil suatu keputusan atas dirimu sendiri seperti itu kalau aku lihat ya. Inilah yang membuat dia merasa kagum sama kamu. Terus juga kamu orangnya mandiri ya, mungkin kamu ya kamu berkarir gitulah intinya ya. Kamu berkarir, kamu menghasilkan uangmu sendiri, kamu tidak berpangku tangan seperti itu ya. Kamu tidak manja gitu, kamu bisa melakukan segalanya sendiri kayak gitu ya kalau aku lihat. Oke, inilah yang membuat dia merasa kagum sama kamu. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua di pembacaan ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.